gosip. Ini yang rusak ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu tidak bertetangga, kenapa? Karena banyak anaknya. Iya toh? Jadi tidak ada waktu untuk gosip. Bapak-bapak mau ndak istrimu berhenti gosip? Kasih anak yang banyak. Iya. Coba lihat ibu-ibu dulu. 1 tahun ada lagi adiknya. Besar lagi yang 1 tahun 2 tahun ada lagi adiknya. Akhirnya apa? Tidak ada kesempatan pergi gosip. Sekarang anak sudah mahasiswa, anak sudah kerja, cuman 2, tidak ada kerjanya. Pusing dia di rumah, pergilah bertetangga. Pertama dicerita sinetron. Lama-lama nyerempet ke tetangga. Jangan cerita ya, jangan cerita. Seperti itu. Iya toh? Ibu. Maka majelis taklim yang baik, katanya itu suaminya selingkuh. Maka majelis taklim yang baik, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Mungkin hanya Allah yang menutupnya. Ini kita tidak, banyak tukang kipas. Katanya, betul. Biar bukan urusannya dia campuri semua. Ngapain ibu jadi tukang campur? Putuslah persaudaraan kalau ibu selalu cerita kejelekan saya. Saya tidak komplain, tapi lambat laun saya jauhi ibu. Ya? Bu? You understand? Mantap. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara kanker hati. Tidak ada orang masuk neraka karena kanker rahim. Tapi yang masuk neraka karena penyakit hatinya. Maka penting ini bahas. Ya, ibu rajin pengajian. Rajin. Tapi anehnya penyakit hatinya masih banyak. Nah, apa saja penyakit hati itu? 1, ini saya cari-cari dulu ya, yang mana paling banyak dikena ibu-ibu. Karena saya lihat banyak ibu-ibu toh. 1, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya. Betul. Iya tuh ibu. Wah, ibu-ibu kalau kumpul begini masih gosip itu. Dia tidak ngomong tapi mukanya sinis. Orang datang pengajian mulai masuk pintu dia lelehati dari kepala sampai ke kaki. Dalam hatinya, siapa itu duduk di depan? Kok mau dia di depan? Siapa itu? Siapa ini ya? Itu. Penyakit hati itu ibu, meremehkan orang. Dulu lagi. Ibu ketawa karena realitas ibu-ibu semua kan? Iya. Apalah gunanya tiap bulan kita ikut kajian bu kalau tidak ada perubahan akhlak. Ya, jangan suka cerita kejelekan orang bu. Ya, bahkan lebih parah banyak ibu-ibu ikut kajian menjadi tim Yuri. Gak senang saya ceramahnya itu. Kalau kau tidak senang, ya jangan amalkan, selesai. Nggak usah kau maki-maki. Saya kan selalu dimaki-maki.
Katanya Ustadz menyesatkan, Ustadz stand up, Ustadz komedian. Kalau kau tidak senang, ya sudah, jangan putar ceramah saya, selesai. Tapi kalau kau hina saya, kau dosa. Saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Kan itu ada di Facebook. Ustadz sunnah, saya cari namaku, oh tidak ada. Sebelah kanan, Ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya itu adminnya, kenapa kau tulis saya tidak sunnah? Kau tidak sunnah, ceramah-ceramah maulid katanya sunnah. Apa buktinya? Kau tidak pelihara jenggot? Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya toh? Sampai Nabi katakan, ini makanya saya tadi jalan, gimana ya benar juga itu Nabi bilang kan? Masuk surga kan Nabi? Lihat masuk neraka, masuk surga dulu. Masya Allah, banyak betul perempuan dalam surga. Begitu tengok neraka, lebih banyak lagi. Kenapa kata Nabi? Karena perempuan tidak mampu menahan lisannya. Jadi kalau perempuan mampu menahan lisannya, insya Allah gampang masuk surga. Tapi setan tahu ini rahasia, maka dia kompori kita. Kayak umbul-umbul, ndak serasi jilbabnya sama bajunya. Beli ya rame betul. Orang yang pakai jilbab, kamu yang kepanasan. Saya pun kadang kala kena gosip. Saya lewat dibilang, itu juga bajunya yang viral. Astagfirullah. Ibu, gosip. Ini yang rusak ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu tidak bertetangga, kenapa? Karena banyak anaknya. Iya toh? Jadi tidak ada waktu untuk gosip. Bapak-bapak mau ndak istrimu berhenti gosip? Kasih anak yang banyak. Iya. Coba lihat ibu-ibu dulu. 1 tahun ada lagi adiknya. Besar lagi yang 1 tahun 2 tahun ada lagi adiknya. Akhirnya apa? Tidak ada kesempatan pergi gosip. Sekarang anak sudah mahasiswa, anak sudah kerja, cuman 2, tidak ada kerjanya. Pusing dia di rumah, pergilah bertetangga. Pertama dicerita sinetron. Lama-lama nyerempet ke tetangga. Jangan cerita ya, jangan cerita. Seperti itu. Iya toh? Iya bu. Maka majelis taklim yang baik, katanya itu suaminya selingkuh. Maka majelis taklim yang baik, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Mungkin hanya Allah yang menutupnya. Ini kita tidak, banyak tukang kipas. Katanya, betul. Biar bukan urusannya dicampuri semua. Ngapain ibu jadi tukang campur? Kalau ibu jadi tukang campur nanti seperti toge. Tahu toge? Toge, coba itu toge. Ikut campur kan? Gado-gado ada. Pecel ada. Soto apalagi? Bakwan ada. Apalagi? Apalagi? Tahu isi apalagi? Rawon. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu suka gosip pagi-pagi, teriaki, toge ini ya. Dan tukang gosip itu Allah kasih satu ayat untuk jadi peringatan. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ku tahu enggak waktu Nabi Isra dan Mi'raj,
ada satu kepingan kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ada manusia yang badannya manusia, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai di depannya. Dia tahu sakit, tapi dia cakar. Dia cakar. Lalu dia makan bangkai. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Belem-belem betul. Dia tahu. Belem-belem itu, Bu, bukan bodoh. Kalau bodoh itu kan dia tidak tahu. Beleng-beleng itu dia tahu tapi dia langgar. Itulah beleng-beleng. Dia tahu sholat wajib tapi tidak sholat. Itu beleng-beleng namanya itu. Dia tahu gosip dosa tapi dia nikmati. Itu beleng-beleng namanya itu. Dia cakar mukanya sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati. Jibril, siapa gerangan itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekannya kejelekan orang lain waktu dia. Maka ibu-ibu, kasihan ibu-ibu setiap majelis taklim, tapi selalu cerita kejelekan orang, habis. Ini mau pilkada ini, Bu. Oh, di medsos hati-hati. Kalau ibu tidak senang calonnya orang, cukup, jangan pilih, selesai. Jangan kau ikut sebar. Ya kalau betul, namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Nah, apa lagi? Saya itu betul yang secerita Ustaz, itulah gibah. Datanglah seorang pemuda ingin melapor kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada itu tetangga saya, laki-laki soleh betul, tapi istrinya, saya tahu masa lalunya, jelek. Boleh enggak saya kasih tahu ini laki-laki calon suaminya, siapa calon istrinya? Kata Umar, kamu tahu enggak siapa yang rahasiakan itu aibnya itu orang? Kamu tahu enggak siapa yang tutup sehingga calon suaminya tidak tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hakmu untuk ceritakan dia? Maka ibu-ibu, pulang pengajian, gosip, say goodbye. Berhenti. Ya? Bisa? Kok insya Allah? Kalau kebaikan, sudah. Bisa. Ya insya Allah, Bu, kalau misalnya diajak pengajian. Datang yang pengajian, insya Allah. Insya Allahnya kayak 17 tahun. Di Mekah, insya Allah. Ketemu besok, kenapa enggak datang? Kan memang saya bilang insya Allah. Nah, itu namanya menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Gak boleh itu. Kalau niat memang tidak mau, bilang saya tidak bisa. Jangan berlindung kata insya Allah. Ya. Penyakit yang pertama, suka cerita kejelekan orang. Dan orang yang suka cerita kejelekannya orang, habis nanti amalnya. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, ya sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, ya puasa. Yang tidak haji ya Rasul, ya haji. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Apa hubungannya gosip? Jahatlah sama tetangga kalau ibu selalu cerita kejelekannya. Putuslah persaudaraan kalau ibu selalu cerita kejelekan saya. Saya tidak komplain, tapi lambat laun saya jauhi ibu. Ya? Bu? You understand? Mantap. Ya? Berhenti cerita kejelekan orang. Ya? 2. Penyakit hati yang kedua, tidak nurut sama suami. Tenang Pak, saya bela kok hari ini Pak. Karena saya tahu semua bapak-bapak takut sama istrinya. Ibu, ini sambungan hadis tadi. Kenapa banyak perempuan di dalam? 1, karena tidak mampu jaga lisannya. Yang kedua, tidak mensyukuri suaminya. Ya,
Datanglah seorang sahabat ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, keterlaluan sekali tetangga saya. Kenapa memang tetanggamu? Masa dari ibunya sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan. 3 kali saya datang minta supaya dia datang besuk orang tuanya. Sampai dimakamkan dia tidak datang. Nabi katakan, wah keterlaluan juga. Kok bisa begitu? Katanya suaminya pergi kerja, cari nafkah fisabilillah. Dipesan sama suaminya, selama saya pergi jangan pernah keluar rumah kecuali saya sudah pulang. Sakit ibunya, ini si istri. Datang tetangganya panggil, apa kata? Saya mau sekali ke sana, tapi suami saya belum pulang. Saya dibenarkan, nggak boleh keluar rumah sebelum saya pulang. Saya mau betul besuk ibu saya, tapi ini amanah suami saya. Datang kedua kalinya ketika sakaratil maut, suami saya belum pulang. Datang ketiga kalinya ketika dia mau mekamkan. Datanglah kau lihat, ini yang terakhir kali. Saya mau dah sekali, tapi suami saya belum datang. Mendengar ini apakah Nabi marah? Tidak. Nabi justru mengatakan, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada enggak begini? Saya yakin semua ibu-ibu ini, Masya Allah. Bu, jangan salah gunakan izin suami. Ya, kalau izinnya pergi pengajian. Jangan pengajiannya 1 jam. Nah, ibu tahu sendiri lanjutannya. Iya ibu ya. Bu, kemudian kalau tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya. Bahkan hadis Nabi mengatakan ada 4 golongan perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. 1 di antaranya istri yang memaki suaminya. Marah sama suami boleh. Bang, saya kecewa bang. Aku sangat begitu bang. Andai ku tahu begini, aku tidak mau terima lamaranmu. Apalagi tidak mau, kau sudah punya anak 2. Boleh kalau marah begitu. Tapi kalau ibu menghina, memang kau goblok. Sama aja sama bapakmu, pantas kau miskin. Itu sudah menghina. Gak boleh bu. Nggak senang sama suami, bukan dengan menghinanya. Nggak senang sama suami. Ibu tolong nih, tolong dengar baik-baik. Tolong dengar baik-baik bu. Tolong dengar. Bu, tolong bagi mereka yang kurang ajar sama suami. Tolong. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui dan membesarkan, mendidik suamimu? Nah sekarang, siapa yang terima penghasilan suamimu? Siapa? Pantas ketika ibu kalau durhaka sama suami, ridha Allah jauh dari kamu. Coba lihat itu suami. Kadangkala karena takut melukai perasaan ibunya, dia sembunyi-sembunyi itu untuk istrinya. Ya, siapa yang dibelikan rumah suamimu? Coba, harta suami dulu waktu kita kecil, seluruh harta orang tua miliknya anak. Tapi setelah punya anak dan kaya, apakah seluruh harta anak kau bilang miliknya orang tua? Tidak, masih kau pikir warisan. Yang ketawa ibu, saya serius ini. Maka ibu, jangan hina suamimu. Kalau mau lebih gampang masuk surga, itu ada pada suami. Ibu pengajian tiap bulan, tapi kalau melawan suami, sudahlah ibu, wassalam. Ya. Dan biasanya perempuan yang lawan suaminya itu kalau ada kerjanya.
Potensi melawan suami. Gajinya suaminya 4 juta 1 bulan. Istrinya 9-10 juta. Kira-kira masih menghormat nggak sama suami perempuan begini? Rasa-rasanya susah lagi. Paling dia bilang, banyak bicara anak saya yang cicil ini rumah. Itulah sebabnya kenapa perempuan tidak diwajibkan cari nafkah. Harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan cari nafkah dan penghasilannya layak, maka potensi melawan suaminya. Bagi kita ibu majelis taklim yang masih percaya bakal ada hari pembalasan, yang masih percaya pasti mati, kita harus taat seperti apa kata Nabi. Taat suami. Saya tidak senang suami saya, Ustaz. Tidak sholat. Bukan kau hina, minta kau bisa baik-baik. Sekarang penyakit perempuan dia lawan suaminya. Ya, oh bu, kalau istri saya selalu bilang sama ibu saya, bahkan sama keluarga saya, kalau istri saya tidak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Bisa jadi istri saya lebih dulu nanti masuk surga dari saya. Kenapa? Istri saya itu Masya Allah bu, tidak tega kita sakiti. Tidak pernah saya pacaran, tidak pernah ketemu. Ibunya saya ketemu hari Ahad, Jumat saya lamar. Tidak pakai, tidak pernah ketemu. Kata ibunya, lihat dulu anak saya. Tidak usah Ji. Kenapa? Saya lihat mamanya cantik, bapaknya fotonya gagah. Pasti tidak jauh-jauh dari sini, saya bilang dalam hati saya. Buah jatuh tidak jauh dari, kecuali yang dibawa kelelawar, jauh itu dia. Oh Masya Allah, bu. Istri saya itu kalau saya kasih buku hafalan untuk anak saya, sayang, tolong saya titip hafalan hadis pendek. Nah sudah, kalau dia sudah hafal, dia video call. Ustaz, cek lagi hafalan hadis ke-5. Hadis ke-9. Alhamdulillah, kita pergi cari nafkah. Tidak galau ada perempuan yang goda, tidak ada bidadari di rumah. Tapi kalau ibu bawaannya ngomel aja. Ibu tahu tidak kenapa sekarang banyak laki-laki minum kopi pagi-pagi di warkop? Ibu tahu kenapa? Saya tanyalah bapak-bapak, kenapa? Dia bilang kalau di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Ya toh Pak? Nah, dengar Pak. Maka ibu-ibu, kalau mau lebih gampang masuk surga, taati suami. Apalagi kalau perintahnya itu berkah. Apalagi kalau itu kebaikan. Bu, janganlah kau selalu keluar, nggak enak, lebih baik kau tinggal di rumah. Itu kan dulu. Sudah ibu melanggar syariat agama, ibu juga melukai perasaan suami. Ya, intinya ibu taati, tidak senang, bukan menghinanya, apalagi menyakitinya. Caranya, minta kembali ke orang tua. Jelas bu? Jelas?